tentang inovasi media pembelajaran PKN. Pada kali ini saya mengambil kelas 5 semester 1 dengan tema 1. Organ gerak hewan dan manusia. Subtema 2. Manusia dan lingkungan. Kompetensi dasarnya yaitu yang pertama, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, bersikap tanggung jawab, cinta tanah air dan rela berkorban sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menyajikan hasil identifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Berikut inovasi media pembelajaran PKN yang saya ambil yaitu ada inovasi media pembelajaran PKN. Dalam materi kelas 5, tema 1, subtema 2 yaitu membuat inovasi pembelajaran tentang penanaman nilai-nilai Pancasila bagi siswa sekolah dasar dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang telah disebutkan dalam nilai-nilai Pancasila bagi siswa sekolah dasar dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang telah disebutkan pada kompetensi dasar di atas. Inovasi media yang diambil pada pembelajaran PKN yaitu salah satunya dengan menggunakan media komik. Keberagaman di Indonesia terlihat dari berbagai macam suku, ras, ataupun agamanya. Realita persatuan saat ini, masyarakat Indonesia sudah mulai terotak-atik pada identitas masing-masing dari golongan atau kelompok. Memudarnya nilai-nilai Pancasila dalam diri masyarakat, terutama generasi muda dan penerus bangsa yang mudah paham dengan perilaku yang tidak sesuai dengan Pancasila menjadi membudaya dan berkembang pada masyarakat usia muda. Oleh karena itu, dibuatkan inovasi media pembelajaran penanaman pada nilai-nilai sila Pancasila dalam kehidupan sehari untuk siswa sekolah dasar yang berupa komik. Selain itu, tahap perkembangan anak pada usia sekolah dasar berada pada tahap operasional konkret yaitu pada usia 7 sampai dengan 12 tahun. Anak-anak pada usia ini mengalami kesulitan dengan pemikiran abstrak dan berpikir praktis. Pada siswa usia sekolah dasar memiliki kecenderungan lebih menyukai buku bacaan bergambar dibandingkan dengan buku teks atau buku pelajaran yang lainnya. Oleh karena itu, diperlukan media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa sekolah dasar yang berisikan materi dengan ilustrasi model ataupun gambar. Salah satu media yang tepat yang disertai dengan ilustrasi, model atau gambar yaitu media komik. Maksud dan tujuan media komik. Komik merupakan salah satu media grafis yang dapat digunakan dalam dunia pendidikan. Selain itu, komik juga merupakan bentuk kartun yang mengungkapkan karakter dan menerapkan suatu cerita dalam urutan yang berhubungan dengan gambar. Dan dirancang untuk memberikan hiburan kepada para pembaca yang berfungsi sebagai alat untuk yang pertama, memperjelas materi atau memahami materi. Yang kedua, menarik minat dan perhatian siswa sehingga siswa merasa senang. Yang ketiga, membangkitkan rasa ingin tahu siswa. Yang keempat, memotivasi siswa untuk belajar dan lain-lain. Dengan kata lain, media komik yaitu dirancang sesuai dengan kompetensi tingkat siswa sekolah dasar. Komik ini dirancang dan disesuaikan dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran PKN. Dalam komik terdapat bahasan materi yang sederhana serta memberikan gambaran percakapan oleh tokoh-tokoh dalam mewujudkan suatu pembelajaran menjadi suasana belajar itu menjadi serius dan menyenangkan. Yang kedua, dengan kata lain, mengacu pada pendefinisian yaitu dengan menggunakan desain komik. Tujuan dari dipilihnya desain komik itu agar siswa lebih tertarik untuk mempelajarinya. Yang ketiga, mudah dipahami sesuai dengan tujuan pembelajaran dan mempermudah pemahaman siswa untuk mempelajari Pancasila serta memotivasi siswa untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila.
Sebagai komunikasi media visual, komik dapat digunakan sebagai media atau alat bantu pembelajaran yang mampu menyampaikan informasi secara efektif dan efisien. Komik dapat menjadi pilihan sebagai media pembelajaran karena adanya kecenderungan banyak siswa yang lebih menyenangi bacaan media hiburan seperti komik. Sebagai komunikasi media visual, komik dapat digunakan sebagai media atau alat bantu pembelajaran yang mampu menyampaikan informasi secara efektif dan efisien. Komik dapat menjadi pilihan sebagai media pembelajaran karena adanya kecenderungan banyak siswa yang lebih menyenangi bacaan media hiburan seperti komik dibandingkan dengan membaca buku pelajaran yang lainnya. Oleh karena itu, komik dapat dipilih untuk dijadikan sebagai media pembelajaran di sekolah dengan harapan tujuan pembelajaran dapat tercapai. Hal ini, media pembelajaran PKN dengan bentuk buku komik akan memberikan inovatif dalam menunjang pembelajaran PKI siswa sekolah dasar untuk menciptakan pembelajaran yang efektif dan efisien. Kemudian berikut langkah-langkah penggunaan media komik, yaitu yang pertama, guru menyampaikan arti Pancasila beserta sila-sila Pancasila. Yang kedua, guru membagi siswa menjadi 5 kelompok. Yang ketiga, guru memberikan komik mengenai penanaman sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, setiap siswa wajib membaca dan mendiskusikan dengan kelompoknya terkait materi Pancasila. Yang kelima, yaitu siswa diminta untuk membedakan gambar perilaku yang tercermin dalam pengalaman dari 5 sila Pancasila tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Langkah yang keenam, yaitu guru berkeliling dan membantu peserta didik yang mengalami kesulitan. Kemudian siswa membuat laporan hasil diskusi tersebut. Yang kedelapan, guru mengevaluasi dan memberi penguatan terhadap jawaban peserta didik. Yang kesembilan, guru memberi kesempatan beberapa siswa untuk menyimpulkan materi tersebut. Langkah selanjutnya yaitu guru memberikan nilai tambahan terhadap siswa yang mampu menyimpulkan materi yang telah dipelajari. Kemudian, guru menambahkan kesimpulan dari materi yang telah dipelajari, serta menyuruh siswa agar penanaman dalam sila-sila Pancasila dipraktikkan secara nyata bagi siswa dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kelebihan komik yaitu yang pertama, mempermudah siswa menangkap hal-hal atau rumusan yang abstrak. Yang kedua, penyajian mengandung unsur visual dan cerita yang kuat. Yang ketiga, dapat memotivasi siswa selama proses belajar mengajar karena terdiri dari gambar-gambar yang merupakan media yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang keempat, dapat membangkitkan minat membaca dan mengarahkan siswa untuk disiplin membaca, khususnya mereka yang tidak suka membaca. Yang kelima, siswa diperkenalkan dengan kata-kata yang luas, misalnya banyak kata yang dijumpai lagi dalam bacaan lain. Yang terakhir, siswa memungkinkan mengidentifikasi dirinya dengan tokoh buku komik yang memiliki sifat yang dikaguminya. Itulah kelebihan komik. Berikut kelemahan komik, yaitu yang pertama, kemudahan orang membaca komik membuat orang malas membaca sehingga menyebabkan penolakan buku yang tidak bergambar. Yang kedua, komik mengalihkan perhatian anak dari bacaan lain yang lebih berguna. Yang ketiga, yaitu komik menghambat anak melakukan untuk permainan lainnya. Kelemahan yang lain yaitu banyak aksi yang menonjolkan kekerasan atau tingkah laku yang tidak baik. Terus ditinjau dari segi bahasa komik hanya menggunakan kata-kata atau kalimat yang kurang dapat dipertanggungjawabkan. Yang terakhir, kelemahannya yaitu komik menjadikan kehidupan yang sebenarnya menjadi membosankan dan tidak menarik. Demikian presentasi dari saya tentang inovasi media pembelajaran PKN. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.